Apakah telur di dalam bangkai ayam boleh dimakan? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Penjelasan selengkapnya silahkan simak video berikut ini. Hukum telur di dalam perut bangkai ayam. Kita memiliki kaidah, semua binatang yang halal dimakan namun tidak disembelih dengan cara yang syar'i, maka itu bangkai. Mausu'ah al-Fiqh al-Islami, At-Tuwaijiri. Karena itu, ayam yang mati karena kecelakaan, statusnya adalah bangkai. Telur yang berada di perut bangkai ayam ada dua keadaan. Pertama, keluar dalam keadaan sudah sempurna sebagai telur, sudah ada cangkangnya. Telur ini halal dimakan. Karena setelah ada cangkangnya, bagian dalam telur tidak lagi bercampur dengan badan ayam, sehingga bagian najis bangkai ayam tidak mengenai bagian dalam telur ayam. Sementara bagian luar cangkang statusnya najis, karena terkena badan bangkai ayam, sehingga sebelum dikonsumsi harus dicuci dulu. Ini merupakan pendapat Hanafiyah, Hambali, dan salah satu pendapat dalam Malikiyah, dan pendapat yang lebih kuat dalam madhab Syafi'iyah. Untuk Syafi'iyah, dalam hal ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa telur ini semuanya najis dan tidak boleh dimakan. Kedua, keluar dalam keadaan basah, artinya belum bercangkang. Hukumnya najis dan tidak boleh dimakan. Ulama Malikiyah sepakat dalam hal ini, dan ini merupakan pendapat resmi dalam madhab Hambali dan salah satu pendapat dalam madhab Syafi'iyah. Berikut beberapa keterangan ulama madhab. 1. Keterangan Al-Kasani, yaitu ulama Hanafiyah. Ketika keluar telur dari bangkai ayam, menurut pendapat kami, yaitu Hanafiyah, telur ini halal dimakan. Baik cangkangnya sudah mengeras atau belum mengeras. Menurut Asy-Syafi'i rahimahullah, jika cangkangnya sudah mengeras, boleh dimakan. Jika belum keras, tidak boleh dimakan. Kemudian beliau menyebutkan sisi alasan. Alasan pendapat Asy-Syafi'i bahwa jika telur itu belum mengeras cangkangnya, maka terhitung bagian dari badan bangkai, sehingga haram sebagaimana bangkai itu. Namun jika cangkangnya mengeras, maka telah menjadi bentuk yang lain, yang terpisah dari badan bangkai ayam, sehingga halal dimakan. Sementara menurut kami, yaitu Hanafiyah, bahwa telur itu barang suci yang berada di dalam badan ayam, terpisah darinya dan bukan bagian darinya, sehingga keharamannya tidak mengikuti keharaman zat bangkai, sebagaimana pula jika cangkangnya sudah mengeras. 2. Keterangan Al-Hattab, yaitu salah seorang ulama Malikiyah dalam Mawahib Al-Jalil. Penulis menyatakan bahwa telur yang keluar dari bangkai adalah najis, baik basah maupun kering atau bercangkang. Dan itu pendapat yang kuat. Untuk yang basah, ulama Malikiyah sepakat najis. Sementara untuk yang kering, pendapat Malik hukumnya najis. Berbeda dengan pendapat Ibnu Nafi', Mawahib Al-Jalil. Ibnu Rushd menyebutkan ada dua pendapat dalam hal ini. 3. Keterangan An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Masalah telur, ada tiga pendapat seperti yang dinyatakan Al-Mawardi, Ar-Ruyani, Asy-Syashi, dan beberapa ulama lainnya. Yang paling kuat dan yang dinyatakan oleh penulis Al-Muhadzab serta pendapat Jumhur Syafi'iyah bahwa jika telur itu sudah keras, hukumnya suci, dan jika belum keras, hukumnya najis. Pendapat kedua, suci secara mutlak. Pendapat ketiga, najis secara mutlak. Al-Majmu'. 4. Keterangan Al-Mardawi, yaitu salah seorang ulama Hambali. Jika cangkang telur bangkai ayam telah mengeras, maka bagian dalam telur hukumnya suci dengan sepakat ulama Hambali dan yang ditegaskan Imam Ahmad. Jika belum mengeras, hukumnya najis menurut pendapat yang kuat dalam madhab Hambali dan ini pendapat mayoritas ulama Hambali. Al-Insaf. Demikian, Allahu a'lam. Sobat, jika video ini bermanfaat, subscribe dan share kepada orang tua, saudara, dan orang yang Anda sayangi, semoga mereka juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih.